ketika hari ini kita sholat, keluar dari masjid ini, kita masih melakukan maksiat. Begitu pula, tidak dikatakan takwa ketika hari ini kita berpuasa, setelah berbuka puasa, kita masih melakukan zina. Zina mata, zina hati, dan lain sebagainya. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dalam bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Yang dimana pada di luar bulan-bulan Ramadan ini Allah tidak memberikan sebagaimana di bulan Ramadan ini. Allah obral pahala-pahala bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mau mengambil obral, sungguh celaka kita, sungguh sombong kita. Ide di pasai na urang mengkacampli. Urang ge mengkacampli 3 kilo 40 rupiah. Bak kedainya. Bak kedai je 2 kilo 40 rupiah. Hanta cok yang 2 kilo 40 rupiah, embung kedainya. Maka begitu pula ketika kita tidak mau memanfaatkan Ramadan untuk menambah pundi-pundi amalan kita, maka embung kedainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil muhasabah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu al-azizah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, sehingga kita dapat terus mengumpulkan pundi-pundi amalan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hadirin? Betapa banyak orang-orang yang meninggal kemarin, mereka yang menganggap bahwasanya sampai hari ini, sampai detik ini, mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki dirinya, untuk menambah pundi-pundi amalannya. Namun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila telah sampai ajal kita, sudah selesai masa kontrak dalam kehidupan kita, la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat diperlambat walau sedetik pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak dapat dipercepat. Kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita sanjung sajikan juga keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah telah berhasil menyusun puzzle-puzzle jahiliyah menjadi suatu lukisan yang kokoh di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, sembari kita berniat iktikaf di masjid Allah, marilah sama-sama kita mengkaji kembali firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, masing-masing kita, masing-masing pribadi, masing-masing individu hendaklah melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah,
Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang diseru oleh Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka kalau kita kaji secara mendalam makna takwa, kalau kita lihat di dalam tafsir Imam At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa makna takwa dalam ayat ini itu yata'allaqu bil amri wan nahi. Itu sangat erat kaitannya dengan perintah dan juga larangan. Maka tidak dikatakan takwa, hadirin yang dirahmati Allah, ketika hari ini kita sholat, keluar dari masjid ini kita masih melakukan maksiat. Begitu pula tidak dikatakan takwa ketika hari ini kita berpuasa, setelah berbuka puasa kita masih melakukan zina. Zina mata, zina hati, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Makna takwa dalam ayat ini itu saling bersinergi. Hari ini kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan hari ini pula kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Begitu sampai seterusnya, sampai kita meninggal. Itulah makna takwa. Hadirin kaum muslimin, yang jadi muncul pertanyaannya begini, kenapa Allah perintahkan kita bertakwa? Ada apa dengan takwa? Begitu pula ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada apa dengan takwa? Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang akan mengalami keberuntungan di dalam hidupnya. Mungkin selama ini banyak dari kita yang mengalami masalah, mendapatkan musibah dalam kehidupan. Itu sudah menjadi hal biasa. Allah memberikan segala ujian-ujian dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, yang akan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi. Maka barangkali hari ini kita bermasalah dalam keluarga, perekonomian kita sulit, mungkin dalam sesama rekan kerja kita ada permasalahan percekcokan. Maka ini yang harus kita tanyakan adalah kadar ketakwaan kita. Mungkin jangan-jangan hari ini kita belum bertakwa, ketakwaan kita masih kurang. Maka oleh karena itu, teruslah kita bertakwa, tambah ketakwaan kita. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan musibah dalam kehidupan, insya Allah, Allah yang akan langsung memberikan kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masing-masing kita, masing-masing pribadi hendaklah melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Maka kalau kita kaji di dalam tafsir para ulama tafsir, jumhur ulama tafsir berpendapat kata lighad yang bermakna besok ini berarti hari kiamat. Namun kalau kita kaji di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa makna kata lighad yang artinya esok ini ingin menunjukkan bahwa sejauh apapun hari kiamat itu, pastilah kita semua akan bertemu dengan namanya hari kiamat. Maka kalau menurut Imam Al-Qurtubi, kiamat di sini bukan kiamat kubro, di mana terjadinya huru-hara, dihancurkannya alam semesta, tidak. Maka sekurang-kurangnya
kita semua akan bertemu dengan namanya hari kiamat. Menurut Imam Al-Qurtubi, sekurang-kurangnya melalui kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemanapun kita berada. Ainama takunu yudrikumul maut. Kemanapun kamu berada, pastilah kematian itu akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh, yang tinggi. Yang kadangkala kita berpikir nggak mungkin malaikat akan bisa masuk ke dalam benteng ini. Tapi tidak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal kita, kabeh masa kontrak adanya. La yastakhiruna sa'ah, ya Allah belene tariknya wong long, ya Allah hanjut. Wa la yastaqdimun, dan kalau kita lakai dino, ya Allah ne tariknya wong long dino, hanjut jit. Karena kenapa? Masing-masing kita sudah ditakdirkan berapa umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat detil. Mulai uro, jam, poh padi, minit kepada bahkan detik keberapa pun sudah tertulis. Maka ketika sudah sampai, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka hadirin kaum muslimin, oleh karena itu, yang paling penting bagi kita adalah kita terus melakukan introspeksi diri. Kita melakukan muhasabatun nafsi. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa bertemu dengan bulan Ramadan. Menambah pundi-pundi amalan kita. Maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan Ramadan ini dengan seoptimal mungkin. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqu syahrar Ramadan." Maka berhati-hatilah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ma siwahu. Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wa kadzalika sayyi'at. Ya, maka di sini kita harus hati-hati. Karena kenapa? Bukan hanya amalan-amalan kebaikan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah, tetapi amalan-amalan keburukan, amalan-amalan kemungkaran yang kita lakukan dan kita kerjakan di bulan Ramadan, itu juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berhati-hati hadirin. Maka jadikan Ramadan ini seakan-akan menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Menjadi Ramadan terakhir bagi kita untuk menambah pundi-pundi amalan kita. Karena kenapa? Belum tentu Ramadan yang akan datang Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menambah pundi-pundi amalan kita, tidak. Mungkin bisa saja keluar dari masjid ini kita meninggal. Apa yang bekal yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita? Apakah kita sudah mempersiapkan bekal untuk kematian kita dengan maksimal yang akan membuat kita masuk ke dalam syurga Allah ataupun tidak? Oleh karena itu manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena dalam bulan Ramadan ini bulan yang sangat agung, Allah melipat gandakan pahala-pahala yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Yang dimana pada di luar bulan-bulan Ramadan ini Allah tidak memberikan sebagaimana di bulan Ramadan ini. Allah obral pahala-pahala bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mau mengambil obral, sungguh celaka kita, sungguh sombong kita. Ide di pasai na urang mengkacampli. Urang nggak mengkacampli 3 kilo 40 rupiah. Bak kedainya. Bak kedai aja 2 kilo 40 rupiah. Hantar cok yang 2 kilo 40 rupiah. Embung kedainya. Maka begitu pula ketika kita tidak mau memanfaatkan Ramadan untuk menambah pundi-pundi amalan kita, maka embung kedainya. Ya ampun. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang, Rasulullah sudah berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban.
wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan yang penuh dengan keagungan ini. Rasulullah saja berdoa. Maka ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan ini, kita tidak mau meningkatkan ketakwaan kita, sungguh celaka. Oleh karena itu hadirin, yang harus kita pertanyakan saat ini pada pribadi kita, hari ini sudah 19 hari kita berpuasa dan bertemu dengan bulan Ramadan. Bagaimana tingkat atau kadar ketakwaan kita? Sudahkah kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita dalam menyambut bulan Ramadan ini, dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini ataupun tidak? Ini yang harus kita pertanyakan. Ini yang harus kita evaluasi. Karena seorang mukmin ini, hamba Allah yang beriman, itu diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan introspeksi terhadap dirinya. Maka kalau kita kaji di dalam sabda Rasulullah, Rasulullah mengingatkan kita, man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa mabghun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Ketika amalan kita hari ini sama dengan kemarin, kita digolongkan oleh Rasulullah orang-orang yang rugi. Maka wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengingatkan kita, irtahalatid dunya mudbiratan, sesungguhnya dunia ini berjalan meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat ini berjalan menghampiri kita. Pergantian siang, hari, malam, bulan, tahun, ini menunjukkan bahwa kita semakin meninggalkan dunia kita dan kita semakin dekat dengan akhirat kita, dengan kematian kita. Maka Sayyidina Ali melanjutkan, falikulli wahidatin minhuma banun, tiap-tiap keduanya ini memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian golongan-golongan orang-orang yang mengedepankan akhirat kalian. Wala takunu min abna'id dunya, dan ingat, jangan sekali-kali kalian jadi golongan orang-orang yang mengedepankan dunia kalian. Kenapa? Fa innal yauma amalun wala hisabun, karena sesungguhnya hari ini itu hari kita beramal, hari kita berusaha menambah pundi-pundi amalan kita, wala hisabun, tidak ada dihisab ketika masih di dunia. Wa ghadan hisabun wala amalun, dan esok ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu hari kita dihisab, tidak ada kesempatan bagi kita untuk kembali beramal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di akhir ayat Allah melanjutkan firman-Nya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maka pengulangan kata takwa dalam ayat ini sebagai taukid, sebagai penegasan bahwa ketika Allah sudah perintahkan kita bertakwa, kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka jangan sekali-kali kita kembali kepada kekufuran, kepada kemungkaran apa yang sudah dilarang oleh Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Maka kita harus berhati-hati. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, keburukan-keburukan yang kita kerjakan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan kita ja ubele tapak du ubele lebu be cocok ada go be pegah-pegah ke go be minta pasai ngan go. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Maka
ketika kita mengkaji ayat ini bukan juga dalam artian bahwa kita harus mengedepankan akhirat kita dan kita meninggalkan dunia kita serta melupakan dunia kita. Tidak. Karena kalau kita mau bersikap secara modern, kita mau mengkaji Al-Quran secara utuh, maka di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah pahala untuk kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat, jangan sekali-kali kita melupakan dunia kita. Maka mulai hari ini kaum muslimin, hal terpenting adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan akhirat kita dengan kehidupan dunia kita. Mungkin barangkali kemarin ataupun sebelumnya banyak dari kita yang mengedepankan dunia kita, melupakan akhirat kita. Ataupun sebaliknya, banyak dari kita yang hanya mengejar akhirat kita, melupakan dunia kita, melupakan anak-anak kita, melupakan istri kita. Maka ini juga tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kita bisa menyeimbangkan keduanya ini. Maka di akhir pesan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berpesan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kamu untuk duniamu, carilah kesenangan untuk duniamu, carilah uang sebanyak-banyaknya untuk kita hidup di dunia. Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan carilah untuk akhiratmu. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu, beramallah kamu untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu mati esok hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.